Halo, selamat malam teman-teman Indonesia Punya Cerita. Kembali bersama saya Joe STY8. Selamat datang di segmen Buku Saku Vlog. 2 hari yang lalu di beranda TikTok saya muncul podcast dari channel Kasih Solusi. Kalau nggak salah sebut pembawa acaranya Om Dery. Om Dery mengundang pembicara dari salah seorang aktor terkenal Indonesia pada masanya, yaitu Bang Christian Sugiono. Di TikTok itu kan durasinya terpotong-potong ya, enggak panjang. Tetapi meskipun terpotong-potong, itu ada satu statement dari Bang Christian Sugiono yang membuat saya akhirnya ingin mencari durasi fullnya ya, durasi full versinya. Statement dari Bang Christian Sugiono itu menyebutkan bahwa setiap manusia punya takdirnya sendiri-sendiri, setiap manusia punya jatahnya sendiri-sendiri. Yang dimaksud takdir, yang dimaksud jatah itu adalah kesuksesan. Jadi setiap manusia itu sudah mempunyai atau digariskan oleh Tuhan, suksesnya sudah ditentukan sendiri-sendiri. Tidak semua orang mempunyai jatah yang sama atau tempat sukses yang sama. Di statement Bang Christian Sugiono juga melanjutkan bahwanya Bang Christian Sugiono itu dulu pernah melakoni bisnis F&B dengan kapital yang dia dapat, dia curahkan sepenuhnya untuk bisnis itu dengan kompeten yang dia punyai, skill yang dia punyai, dia curahkan untuk bisnis F&B itu. Tapi karena memang bukan takdir dia untuk sukses, bukan jatahnya dia untuk sukses di bidang F&B, akhirnya entrepreneur dia di bidang F&B akhirnya dia tinggalkan, dia singkirkan. Karena Bang Christian Sugiono menyadari bahwa sukses saya bukan di F&B, jadi saya singkirkan. Sukses saya di bidang yang lain. Akhirnya saya mengikuti durasi fullnya di akun channel Kasih Solusi, dan saya ikutin dari menit pertama sampai dengan menit terakhir. Setelah selesai menonton, saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Christian Sugiono itu kurang lebihnya sama dengan apa yang pernah saya sampaikan di beberapa video yang sudah saya upload sebelumnya. Di mana video yang saya upload itu sebenarnya isinya itu adalah pengalaman gagal saya, baik dalam studi maupun dalam mencari pekerjaan yang layak ya di kantor-kantor besar, dalam hal ini BUMN, yang sampai dengan 20 tahun saya selalu gagal. Serupa, hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bang Christian Sugiono. Sehingga pada malam hari ini saya akan mencoba untuk share ke teman-teman cerita dari pengalaman hidup saya, khususnya pengalaman karir saya selama 20 tahun saya sebagai seorang karyawan partikelir. Saya sudah mengerjakan apapun yang bisa saya kerjakan dari tahun 2003 sampai saat ini. Saya masih bekerja. Selama kurang lebih 20 tahun saya rock and roll dengan kehidupan dan pekerjaan saya dan jalan hidup saya. Sampai pada bulan Agustus 2023, tepatnya 20 tahun pengalaman bekerja saya, akhirnya saya menyadari bahwa setiap orang itu ada blueprintnya dilahirkan di dunia. Saya kenapa sampai hari ini masih hidup di dunia? Saya kenapa sampai hari ini meskipun dengan journey kegagalan saya masih hidup? Pastinya saya ada purpose-nya. Saya pasti ada tujuannya dilahirkan di dunia ini oleh Tuhan. Sebagai apa? Sebagai pekerja apa? Sebagai profesi apa? Selama 20 tahun saya tidak menyadari. Baru ketika saya berusia 43 tahun, saya menyadari hal tersebut, bahwa saya ada kisah suksesnya sendiri, atau saya sudah mempunyai jatah saya sendiri yang diberikan Tuhan kepada saya. Anda punya
kesuksesan sendiri. Teman-teman Indonesia Punya Cerita punya jatahnya masing-masing untuk sukses, dan itu yang harus saya sadari. Kurang lebih 20 tahun saya selalu mencoba ikut tes BUMN dan selalu gagal. Dengan persiapan matang maupun tidak, mau dengan cara apapun, selalu saya gagal. Selama 20 tahun saya berfokus dengan keinginan saya, bukan fokus pada blueprint saya ketika saya dilahirkan oleh Tuhan. Tetapi anehnya, ketika saat ini saya bekerja di bidang yang benar-benar berbeda 180 derajat dengan bidang saya selama ini, dengan pengalaman kerja saya selama ini, saya merasa bahwa achievement itu dengan sendirinya datang tanpa harus saya mempersiapkan secara detail. Ada banyak pekerjaan dari level kesulitan yang biasa, medium, atau expert, itu semua bisa saya selesaikan tanpa saya harus fokus, benar-benar fokus mempersiapkan itu. Achievement itu datang dengan sendirinya tanpa saya minta. Kok bisa? Caranya seperti apa? Tadinya saya juga tidak tahu, tetapi setelah saya renungkan, achievement saya di pekerjaan saya saat ini itu bukan berarti saya harus mencari wangsit, atau saya menggunakan fasilitas orang dalam, atau mungkin saya menggunakan fasilitas saya karena saya salah seorang anak dari seorang pensiunan BUMN yang terakhir bertugas menjelang pensiun di sebuah kota di Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Saya tidak pernah mencari wangsit, saya tidak pernah menggunakan fasilitas orang dalam, saya tidak pernah menjual nama almarhum bapak saya. Itu semua tidak pernah saya lakukan. No, tidak pernah saya lakukan. Akhirnya saya menyadari caranya itu adalah journey kegagalan saya selama 20 tahun ini, yang membuat achievement itu masuk dengan mudahnya. Achievement itu saya sambil tidur pun pasti muncul, pasti datang menghampiri saya. Ketika saya fokus di keinginan untuk bekerja di BUMN dan selalu gagal, akhirnya saya tahu bahwa BUMN bukan blueprint saya, bukan jatah sukses saya. Akhirnya saya putuskan BUMN saya singkirkan. Saya sudah tidak mau lagi memantau informasi rekrutmen bersama BUMN. Benar-benar saya skip dari layar laptop saya skip dari layar HP saya. Saya nggak usah penasaran lagi dengan BUMN. Teman kuliah saya, tetangga saya keterima di BUMN, PNS, multinasional company dengan bayaran ya 2 digit, 3 digit, dengan jabatan mentereng. Suksesnya minta ampun. Ya memang itu rezekinya mereka. Pada awalnya saya iri hati mendengar cerita sukses mereka. Ada satu momen, suatu saat saya ketemu salah seorang teman saya, satu PTS, satu kelas, satu prodi. Kita udah lama terpisah, tidak pernah ketemu. Sampai pada satu momen di hari itu saya ketemu dengan teman saya, yang tadinya saya berharap ada ekspresi welcome friend, tetapi yang saya dapatkan justru sebaliknya. Dia dingin terhadap saya. Bahkan pada satu momen dia sempat melihat dari ujung kepala saya sampai ujung kaki saya. Pada saat itu saya kecewa. Saya merasa bahwa dalam hati saya merasa bahwa ternyata saya bukan teman kamu lagi, karena memang kamu sekarang udah menjadi seorang yang sukses di bidang kamu sebagai seorang accounting yang sukses, sering bertugas bukan ke seluruh wilayah Indonesia lagi, tapi sudah sering bertugas lintas negara. Jadi saya waktu itu kecewa. Tetapi itu semua akhirnya saya urungkan. Saya akhirnya menyadari bahwa ya sudah, suksesnya dia beda dengan sukses saya. Bukan berarti saya tidak bisa bekerja. Selama 20 tahun segala macam pekerjaan sudah pernah saya lalui. Pahit manisnya seorang accounting, sales, kasir, atau staf internal audit di perusahaan swasta lokal, saya sudah tahu dan paham caranya bekerja sebagai seorang karyawan. Saya tahu kredit macet ceritanya seperti apa,
Apakah itu kejadian yang sengaja dibuat macet atau yang tidak sengaja dibuat macet. Sistem secanggih apapun selalu bisa dikondisikan. Jadi setelah umur 43 tahun ini, saya bekerja tidak boleh ngoyo. Saya sampai pada titik di mana saya sudah jengah atau bosan dengan yang namanya uang dan pamer kesuksesan. Ketika saya ada rezeki, meski rezeki itu masih dalam ukuran UMR, maka rezeki itu harus saya spend secara maksimal. Biasanya saya serahkan itu kepada istri. Khususnya untuk biaya pendidikan anak saya, untuk kehidupan keluarga saya, dan tentunya untuk masa tua saya, karena saya tidak menerima pensiun. Jadi saya harus spend sebijak mungkin. Journey kegagalan saya jadikan sebagai pembelajaran, karena dari sana saya bisa belajar banyak hal, membentuk karakter, integritas, dan akhlak saya. Makanya saya tidak bisa bekerja di BUMN, karena saya tidak mempunyai otak yang pintar untuk menjawab soal TPDA, TOEP dari PLTI Yogyakarta, atau soal Bappenas. Sehingga saya memutuskan untuk mengikuti kata hati saya bahwa uang tidak bisa membeli saya, tetapi saya yang akan membeli uang. Saya membuat vehicle saya sendiri supaya saya bisa jatuh bangun rock and roll dengan dunia saya yang baru. Artinya bahwa saya sudah melewati 20 tahun tahap pertama saya. 20 tahun tahap pertama saya di karir pekerjaan saya. Sekarang saya akan menjalani 20 tahun kedua tahapan karir saya. Kenapa hanya 20 tahun? Karena ya umur saya sekarang udah 43. Ditambah 20 tahun otomatis usia saya sudah 63. Udah masuki usia pensiun. Ya memang mati dan hidup semua ada di tangan Tuhan. Tetapi saya sudah putuskan ketika saya memasuki fase 20 tahun kedua, maka saya putuskan bahwa uang tidak bisa membeli saya, tapi saya akan membeli uang tersebut. Artinya saya bekerja tidak ngoyo. Saya bekerja itu sekarang adalah bekerja yang membuat saya happy, membuat saya nyaman, tidak di pressure oleh target-target tertentu. Nah, pekerjaan itu yang saya putuskan untuk ambil. Contohnya ya pada saat ini saya putuskan sejak Mei 2023 saya mencoba dunia saya yang baru. Saya mencoba untuk membuat video kreator, saya mencoba untuk berbicara di depan kamera. Ya meskipun hasilnya masih jelek, gaya bicara saya masih ngelindur, kalau orang Jawa bisa ngomong seperti itu ya, ngelindur, nggak jelas arahnya. Tetapi anehnya saya cukup menikmati proses itu. Saya tidak terburu-buru, saya tidak mengejar, saya tidak berprasangka negatif. Kenapa sampai dengan hari ini video-video yang saya upload masih jarang ada yang menonton? Saya berpikir bahwa ya ini adalah bagian proses yang harus saya lewati, dan saya cukup menikmati ini. Ya. Jadi inilah dunia saya yang baru. Dan benar apa yang dikatakan oleh Bang Christian Sugiono, bahwa kalau Bang Christian Sugiono mengatakan FNB bukan jatah, bukan takdir sukses dia, maka di kehidupan saya BUMN itu bukan takdir atau jatah sukses saya, tetapi di bidang yang lain yang saya katakan tadi di awal, ya bidang pekerjaan saya saat ini. Demikian yang bisa saya sharing kepada teman-teman, cerita saya yang mungkin hampir sama dengan apa yang di-sharing oleh Bang Christian Sugiono. Dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan kepada Bang Christian Sugiono, terima kasih atas sharing yang telah diberikan pada akun channel YouTube Kasih Solusi. Tetap menjadi pribadi yang tidak sombong, Bang Christian Sugiono. Salam kenal dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada persepsi atau ada cara sudut pandang yang berbeda dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Kita bertemu kembali pada konten berikutnya, pada cerita saya berikutnya. Terima kasih, selamat malam.
Sampai jumpa.